Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video ringkasan materi bab 12 Material Recruitment Planning, mata kuliah Manajemen Operasi. Bab 12 Material Recruitment Planning. A. Konsep Material Recruitment Planning. Pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses transformasi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk. Proses yang maksudkan tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. Pengaturan material meliputi hal-hal terkait sistem persediaan informasi yang di waktunya, jumlahnya, bahannya, dan harganya. Ide dasar konsep material recruitment planning itu sendiri telah sejak lama berkembang dan dipergunakan pada penyelesaian berbagai produk industri, yakni filosofi ide mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat. B. Karakteristik dasar sistem material recruitment planning. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Yang keempat, fungsi integrasi. C. Proses perhitungan material recruitment planning. 1. Menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirements adalah selisih antara kebutuhan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada di tangan atau on hand. Yang kedua, menentukan jumlah pesanan. A. Penyeimbangan antara biaya setup dengan ongkos simpan. B. Fixed order quantity. C. Load for load ordering. D. Periodic order quantity. E. Metode akumulasi. Yang ketiga, menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Yang keempat, menentukan tanggal pemesanan. D. Metode load untuk load, atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal, sebenarnya dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin. Contoh, PT Ederlight selaku perusahaan memproduksi lampu hias membutuhkan suatu komponen selama 8 minggu berturut-turut, yakni sebanyak 30, 40, 50, 40, 60, 30, 40, dan 30 unit. Besarnya biaya pemesanan ialah Rp50.000 per pesanan, sedangkan besarnya biaya penyimpanan ialah Rp500 per unit minggu. Dengan menggunakan metode LFL atau load for load, kebutuhan material tersaji pada tabel berikut. Minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kebutuhan bersih 30, 40, 50, 40, 60, 30, 40, 30. Dan rencana penerimaan 30, 40, 50, 40, 60, 30, 40, 30. Biaya total persediaan dikalkulasikan sebagai berikut. Biaya pemesanan sama dengan 8 dikali Rp50.000 sama dengan Rp400.000. Yang E. Metode penyeimbangan sebagai periode atau part period balancing ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran load bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan. Menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Dalam metode ini, ukuran load ditentukan menggunakan pendekatan sebagian periode ekonomis atau economic part period, yakni dengan membagi biaya pemesanan atau biaya setup produksi dengan biaya penyimpanan per unit per periode atau EPP sama dengan biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per unit atau periode. Kebutuhan di setiap periode diakumulasikan hingga mendekati nilai EPP tersebut dijadikan sebagai ukuran load yang bisa mengurangi biaya persediaan. F. Metode kuantitas pesanan periode atau yang seringkali diistilahkan sebagai metode Uniform Order Cycle ialah suatu pengembangan atau metode ALQ
yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada beberapa periode. Sekarang saya akan menjawab soal latihan pada halaman 148. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsep material requirements planning? Menurut saya, pengaturan material meliputi hal-hal terkait sistem persediaan dan informasi yang ditujukan agar sistem pengadaan material menjadi tepat waktunya, jumlahnya, bahannya, dan harganya. Ide dasar konsep material requirements planning itu sendiri telah sejak lama berkembang dan dipergunakan pada penyelesaian berbagai proyek industri, yakni filosofi, ide mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat. Yang kedua, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan material requirements planning. Tujuan sistem material requirements planning adalah untuk mengendalikan tingkat inventory, menentukan prioritas item, dan merancangkan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi. Yang ketiga, sebutkan karakteristik dasar dari material requirements planning. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Dan yang terakhir, fungsi integrasi. Yang keempat, jelaskan dalam istilah material requirements planning berikut: planned order release, current inventory, on-hand inventory. Planned order release yaitu rilis order yang direncanakan yang diorder dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan lead time offset sehingga material akan sesuai jadwal. On-hand inventory yaitu tingkat persediaan yang sudah dimiliki.